Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mengomentari Kiai Haji Idrus Romli dalam videonya yang terakhir menolak nasab habaib bukti tak berakhlak. Dalam video ini, Kiai Idrus Romli itu sudah beberapa kali ya menuduh kelompok pro atau yang mendukung Kiai Haji Imaduddin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki bukti, ya. Dan tentu hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang ulama, apalagi ulama besar seperti beliau, ya. Dan lebih lanjutnya, mari kita simak bagaimana statement Kiai Haji Idrus Romli dalam videonya. Ini artinya apa? Ini kita kepada para ulama harus punya adab, punya akhlak. Nah, biasanya yang nggak punya adab, nggak punya akhlak kepada para ulama ini aliran sesat. Siapa? Wahabi. Wahabi kalau disodorkan pandangan para ulama, mereka bilang itu bukan Al-Quran, bukan hadis. Ini mereka yang bilang bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi para ulama otoritasnya diakui oleh Al-Quran dan hadis. Jadi para ulama ini diakui otoritasnya. Kemudian juga yang begitu biasanya orang Syiah. Orang Syiah, saya pernah jumpa dengan orang Syiah di Depok ya. Di akhirat saya akan menggugat Imam Bukhari waktu itu. Enggak usah nunggu di akhirat. Di situ punya adab, punya akhlak jangan kepada beliau. Kepada beliau. Artinya orang Syiah ini enggak punya adab, punya akhlak kepada para ulama enggak punya. Yang mungkin mentang-mentang dia punya nasab tinggi atau apa. Mentang-mentang dia kan orang Syiah. Kemudian orang Liberal juga enggak punya adab kepada para ulama. Para ulama yang manusia biasa. Ya memang manusia biasa, tapi para ulama orang ahli ilmu. Nah, ini bukan ahli ilmu. Termasuk yang tidak punya adab kepada para ulama ini belakangan ini beberapa gelintir orang ya yang menolak nasab para habaib. Itu tidak punya adab. Coba bayangkan ketika disampaikan. Berarti kelompok Kiai Haji Imaduddin yang mendukung penelitian beliau itu semuanya tidak memiliki adab. Aduh. Memang sebelumnya beliau itu menyebutkan beberapa ayat, alladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat, kemudian la yastawi hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian sebuah hadis yaitu laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam arif li'alimina haqqahu, itu ya. Dengan penafsiran-penafsiran yang beliau sampaikan itu. Yang pada intinya adalah kelompok yang mendukung Kiai Haji Imaduddin itu semuanya tidak memiliki akhlak. Dan yang berakhlak itu dan orang-orang yang tidak memiliki akhlak itu maka dia kategorinya Wahabi, kemudian Syiah, kemudian apa yang satunya itu liberal ya. Kok begitu mudahnya menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang seperti ini? Walhasil itulah ya. Statement yang beliau sampaikan ya untuk Kiai Haji Imad dan juga kelompok yang mendukung tesis beliau ya. Yang sebenarnya dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana sebenarnya adab itu sendiri. Karena memang kita juga membahas banyak kitab-kitabnya ulama. Ya bil khusus karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim, yang kitabnya itu ini. Dalam kumpulan kitab Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari, ini yang diantaranya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim ya. Dan itu tidak perlu saya jelaskan ya. Oke. Artinya apa? Artinya kalau untuk memuliakan ulama, menghormati ulama ya, mengagungkan ulama, nah itu adalah satu kesepakatan yang apa namanya, kita itu tidak berselisih pendapat, tidak berselisih paham tentang hal ini. Nah hanya saja begini, jadi saya memandang beliau lama-lama itu pola pikir yang beliau miliki itu malah seperti Wahabi. Artinya beliau itu memiliki satu pola pikir di mana ketika kita itu menelaah sebuah kitab maka 100% isinya semuanya itu benar gitu. Dan tidak boleh dikritisi seolah-olah ini adalah Al-Quran ya. Ini saya membaca pola pikir beliau itu seperti itu. Dan kemudian ketika ada seseorang yang mengkritisi isi dari kitab tersebut,
maka hakikatnya dia telah merendahkan ulama itu. Tentu ini adalah logika yang gimana ya? Bingung saya. Mau mengomentari hal ini, beliau ulama, tetapi tetap sesuai dengan koridor dan aturan. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar, itu adalah benar meskipun itu pahit. Ya, maka di sini saya akan kutipkan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Awamah dalam kitabnya Adabul Ikhtilaf, ya. Adabul Ikhtilaf, adab berbeda pendapat. Di mana beliau itu membahas tentang apa itu definisi dari adab. Nah, silahkan Anda buka di halaman berapa ini? Halaman 71, ya. Halaman 71. Al-adab fil lughah ma'khudun minal adbi. Nah, bisukunid dal wa huwa ad-du'a ila ta'am. Itu diambil dari kata al-adab yang artinya adalah mengajak untuk makan. Wa minhu al-ma'dubah. Kenapa? Li'annahu yud'a ilaiha al-qawmu, di mana dengan makanan ini orang lain itu akan diajak. Itu menurut bahasa, ya. Kemudian dalam kitab Al-Misbahul Munir, di situ disebutkan qala Abu Zaid Al-Ansari al-adab yaqa'u ala kulli riyadatin mahmudatin yatakharraju bihal insanu min fadilatin minal fadail. Di mana adab itu adalah sesuatu yang terjadi dari setiap latihan yang terpuji, di mana manusia itu akan keluar berada dalam keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang banyak. Nah, dan seterusnya lah, itu menurut bahasa, artinya adab itu keutamaan gitu. Nah, kemudian menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, Al-Fathul Bari atau Fathul Bari, ketika membahas tentang Kitabul Adab, beliau mengatakan adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, adalah menggunakan sesuatu yang terpuji baik secara ucapan dan perbuatan. Dan wa'abbara ba'dahu, sebagian ulama mengungkapkan bahwa adab itu adalah bi'annahu al-akhdhu bimakarimil akhlak, yaitu mengambil sikap dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, itu jelas dan saya rasa ini difahami oleh semua orang, ya, mengenai adab itu. Sehingga adab ini bagaimana ketika kita itu menyikapi ulama-ulama, ya, dalam kitabnya, apalagi ulama itu disebut sebagai al-hafidh, sebagai al-mutqin, sebagai al-faqih, al-mu'arrikh, dan seterusnya. Artinya apakah termasuk dari adab ketika kita itu, ya, mengkritisi salah satu isi daripada kitab tersebut, ya, lantaran isi tersebut tidak sesuai dengan data-data yang lain, ya, atau sesuai dengan kenyataan dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk adab? Nah, tentu dalam penjelasan saya yang sebelumnya, bahwa seorang talibul ilm, seorang santri, ya, seorang terpelajar dalam ilmu syariat, itu dia harus dididik oleh gurunya, harus memiliki an-naqd al-adabi. Itu sikap kritis, tapi berdasarkan atas adab. Boleh kritik, boleh mengkritik isi dari sebuah kitab, ya, tapi dengan adab. Dan kemudian apakah kita itu mengkritisi sebuah kitab, maka seolah-olah kita itu apa bahasanya Kiai Idrus itu? Melecehkan. Ketika kita mengkritisi isi dari sebuah kitab, apakah itu berarti kita melecehkan ulama dari penulis itu? Nah, tentu tidak. Kenapa? Ya karena ketika kita itu tidak merendahkan ulama tersebut, tidak menganggap ulama itu bodoh, ya, tidak menganggap bahwa ulama itu adalah orang-orang yang nggak becus gitu dalam menyusun sebuah kitab atau menyusun sebuah karangan, ya, maka hal ini tidak termasuk orang yang menyalahi adab. Ya, terlebih lagi ada satu kutipan juga dari Al-Hafidh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal-Hikam, ya. Di mana di sini, ya, saya kutipkan dari kitab Ma'alim Irsyadiyah li Sina'at Talibul Ilm halaman 384, ya. Di mana seorang santri itu harus memiliki satu sikap, di mana dia itu adalah harus at-tatsabbut min sihhati az-nuqul.
dia harus memastikan akan keabsahan dari pengutipan. Artinya apakah pengutipan itu benar atau tidak, yaitu merupakan salah satu dari tugas seorang santri ketika memurojaah kutipan-kutipan dari ulama-ulama yang sebelumnya. Ya, itu tugas, itu jelas. Artinya seorang santri itu memang dididik demikian. Tidak kemudian ketika menemukan sebuah keterangan dalam satu kitab, kemudian selesai begitu saja. Enggak. Ya. Oke, kutipan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar. Anil Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu an imam tabi'in Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Qala laisa min alimin, tidaklah dari seorang yang berilmu. Wala syarifin, dan juga orang yang mulia. Wala di fadlin, dan tidaklah dari orang yang memiliki keutamaan. Illa wa fihi aibun, kecuali dalam diri tiga orang tadi, orang yang berilmu, orang yang mulia, dan orang yang memiliki keutamaan, kecuali dalam dirinya itu terdapat kekurangan. Walakin, tetapi, man kana fadluhu aktsara min naqsihi, barang siapa yang keutamanya itu lebih besar daripada kekurangannya, zahaba naqsuhu, maka kekurangannya itu akan hilang. Artinya ai utufira, dimaafkan. Bifadlihi, lantaran keutamaan yang ada dalam diri alim tersebut. Kama anna man ghalaba alaihi nuqsanu, sebagaimana seseorang ya yang kekurangan itu dominan dalam dirinya, maka zahaba fadluhu, keutamaannya itu akan hilang. Artinya apa? Artinya seorang yang berilmu tetap dalam dirinya itu ada kekurangan. Nah, kekurangan ini ya misalkan kita menemukannya dalam sebuah kitab. Lalu apakah kemudian kita percaya bahwa kekurangan itu benar, sebagaimana hal itu merupakan kebenaran dari Al-Quran? Memang ulama itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ingat, tidak semua yang mereka sampaikan itu semuanya tanpa terkecuali adalah kebenaran. Tidak seperti itu. Ya, pasti ada satu dua lah kesalahan, ya kesalahan pengutipan, kesalahan data dan seterusnya. Ya itu wajar. Nah, apalagi ketika hal ini dikaitkan dengan misalnya beberapa ulama-ulama, ya, misalnya seperti Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, Al-Hafidh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi dalam kitabnya Tabaqatul Khawas, ataupun ulama-ulama yang lainnya, ketika mereka itu menisbatkan Ba'alawi bahwa mereka itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apakah dengan ketika ulama-ulama tersebut menyebutkan Ba'alawi sebagai dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu hal ini tidak boleh untuk diteliti, tidak boleh untuk ditelusuri akan kebenaran dari nasab mereka? Padahal tadi sudah jelas di sini at-tatsabbut ya min sihhati azwin nuqul, yaitu harus memastikan akan keabsahan dari pengutipan, ya. Sehingga misalnya seandainya ketika kutipan-kutipan mereka itu salah, ketika setelah adanya penelitian, setelah adanya penelaahan, lalu apakah kemudian hal ini berarti kita telah su'ul adab kepada ulama-ulama tersebut? Nah, tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa? Ya karena kita tidak menggunakan cacian makian kepada ulama-ulama dalam kitab itu. Ya berbeda misalnya ketika saya itu mengomentari kitab, salah satu kitab. Kemudian saya katakan, oh penulis kitab ini bodoh, ya, dan lain sebagainya. Tentu hal-hal yang seperti ini, ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi adab dari seorang yang terpelajar. Nah, kitab ini membahas tentang kitab adab juga loh. Ini Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Thalibul Ilmi. Yaitu petunjuk-petunjuk ya yang bertujuan untuk apa? Untuk menjadi sosok seorang terpelajar, seorang Thalibul Ilm yang benar-benar memiliki kualitas keilmuan yang diandalkan. Ini justru seorang guru itu harus mendidik muridnya untuk apa? Tadi an-naqdul adabi, kritik tetapi yang beradab. Kemudian at-tatsabbut min sihhati azwin nuqul. Harus dia memastikan ya kebenaran dari pengutipan-pengutipan dari beberapa referensi-referensi. Tidak dengan menerima seluruh tulisan-tulisan atau hasil pemikiran dari ulama-ulama yang ada di kitab. Ya.
Sehingga ketika, saya ulangi lagi, ketika kita mengkritisi ya salah satu permasalahan yang ada dalam satu kitab, itu bukan berarti kita itu telah melakukan apa bahasanya itu tadi, pelecehan terhadap ulama-ulama. Ini salah besar loh. Nah, sehingga pola pikir seperti inilah yang justru mendekati Wahabi itu sendiri. Jadi gimana itu Kiai? Pola pikir Kiai ya itu mirip dengan Wahabi, sementara Kiai sendiri itu menuduh orang lain sebagai Wahabi. Tidak hanya dengan tuduhan Wahabi, tapi dengan tuduhan Syiah, ya, dengan tuduhan apa lagi namanya, liberal lagi. Jadi apakah seperti ini sosok seorang ulama yang menjadi panutan, yang memiliki adab yang tinggi, dengan menjadikan sebuah kitab itu seolah-olah dia seperti kitab suci, seperti Al-Quran yang tidak boleh dikritisi? Apakah seperti itu adab dari seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ilmuwan? Ya tentu tidaklah, tentu tidak seperti itu. Dan saya menganggap hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Kiai Idrus Romli, gitu ya. Sehingga hal ini ya mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam hal adab ya itu tentu kita harus memposisikannya sesuai dengan posisinya. Artinya dalam adab itu pun juga harus ada insaf, harus ada keadilan. Ya, apa itu insaf? Yaitu i'ta'ul haq, memberikan kebenaran pada tempatnya. Hal ini pun juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Awwamah dalam kitabnya Adabul Ikhtilaf, dan silahkan Anda buka di halaman 98. Wasammata khuluqun ilmiyun karim, dan di sana itu ada akhlak. Ya, akhlak ilmiyun yang berdasarkan atas keilmuan, karimun yang mulia, azimul ahammiyah yang sangat besar pentingnya, wasiqus silah dan kuat hubungannya bi adabil ikhtilaf dengan adab ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ala yaitu wahwal insaf. Dalam diri kita itu harus ada sifat insaf. Insaf itu apa? Adil. Ya. Kemudian inna ahamma khuluqin ilmi, sesungguhnya yang paling pentingnya akhlak keilmuan, yatahalla bihi talibul ilmi, yang seorang penuntut ilmu itu harus memiliki atau menghiasi dirinya dengan itu, ba'da wuqufihi 'inda hududil adab, setelah dia mengetahui batasan-batasan dari adab, huwa khuluqul insaf. Itu adalah akhlak yang berupa insaf, adil. Ya, adil. Nah, arti dari insaf itu apa? Ansafa idza akhadal haqqa, ketika insaf itu artinya adalah ketika mengambil kebenaran, wa a'tal haqqa, dan dia memberikan kebenaran itu. Dia mengambil kebenaran dan menempatkan posisi kebenaran pada tempatnya. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada adab yang lain. Nah, di mana di situ untuk di halaman 81, syurutu adabil ikhtilaf, syarat dari adab perbedaan pendapat. Nah, apa itu? Syaratul adabil am liyakuna adaban islamiyan mahmudan, syarat adab secara umum agar menjadi adab yang islami, yang terpuji. An yakuna fi mawqi'ihi alladhi yuriduhu al-islamu minna. An yakuna, bahwa adab itu harus berada fi mawqi'ihi, dalam posisinya yang Islam itu menginginkan kita ada pada posisi itu. Wa hadza, dan ini ya, mengetahui posisi adab itu yatatallabu, itu menuntut ilman, pengetahuan, wa hikmatan, dan kebijaksanaan, wa syakhsiyatan, dan kepribadian muttazinah. Muttazinatan, yang teratur. Wa illa, karena kalau tidak, kanal adabu, maka adab, wahul adab, dan adab ya adab, fi maqamidz dzam, maka adab itu berada pada posisi tercela. Dzammis syar'i lahu, yaitu dicela oleh syariat, wa dzammin nas, dan dia itu dicela oleh banyak orang. Kaman, contohnya, kaman balagha fit ta'addubi, seperti seseorang yang berlebih-lebihan di dalam adab. Fakharaja 'anil adabi, maka sehingga dia itu keluar dari adab. Ila haddid dha'fi, sampai kepada batasan kelemahan, wal jubni, dan cemen, tidak berani, was sukuti,
anil haq, dan dia itu akan diam dari kebenaran. Nah, ini nih. Artinya apa? Artinya kita harus meletakkan adab pada posisinya. Jangan sampai kita itu mengatasnamakan adab, ya kan? Dengan apa? Dengan misalkan kita mengambil suatu kitab karangan dari ulama. Dia mengutip atau dia menyatakan sesuatu, ya. Kemudian sesuatu ini ketika diteliti ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kemudian kita menggunakan adab yang berlebihan seperti tadi. Oh, ini adalah seorang al-hafidh, ya, salah seorang ulama, salah seorang al-hafidh, al-mutqin, al-muhaddis, dan seterusnya. Sehingga karena dia adalah seorang ulama yang thiqah, maka ya isinya semuanya sahih. Ya, tidak seperti itu, bos. Tidak seperti itu. Lantaran apa? Tadi, tugas dari seorang talibul ilm, seorang santri, itu dia harus mendapatkan pendidikan an-naqdul adabi, kritik yang beradab, yang tidak mencaci kepada ulama, tidak merendahkan ulama, tidak membunuh karakter ulama, ya. Kemudian apa? Kemudian ada satu lagi, yaitu at-tasabbut min sihhati azwin nuqul, yaitu memastikan akan keabsahan dari pengutipan kitab-kitab, ya, yang berdasarkan dari referensi-referensi. Nah, sehingga tentu hal ini dari penjelasan saya ini, ya, yang dari awal sampai sekarang, tentu memberikan kita pelajaran bahwasanya saya memandang bahwa kelompok Kiai Haji Imad atau pendukung-pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman, ya, wabil khusus yang menelaah kitab-kitab, ya, kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, dan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan keduanya. Saya rasa beliau-beliau itu menggunakan atau ketika mengkritisi isi dari sebuah kitab, beliau-beliau itu mengkritisinya dengan adab. Ya, artinya tidak merendahkan penulisnya, ya kan, tidak memandang bahwa penulisnya adalah penulis yang sesat, yang buruk, atau membunuh karakter penulisnya dan lain sebagainya. Ya enggak. Dan juga tidak menerima begitu saja ketika membaca sebuah kitab dan memandangnya sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Ya, seolah-olah dia itu mengkultuskan musannif dan juga mengkultuskan isinya, yang seolah-olah mustahil untuk melakukan sebuah kesalahan. Itulah, ya. Saya rasa hal ini dapat difahami, ya, oleh kita semua bahwa kita harus memposisikan adab berada dalam posisinya, dan jangan sampai kita itu tadi al-mubalaghah fi ta'addub, sampai apa? Sampai dia itu akan diam dari kebenaran. Artinya dia menemukan sebuah kebenaran, kemudian karena adab, sampai dia itu tidak mau untuk mengungkapkan kebenaran itu. Ya, orang yang seperti ini kan berarti dalam dirinya itu ada sifat-sifat kemunafikan. Ada unsur-unsur kemunafikan lantaran dia itu tidak mau mengungkapkan kebenaran padahal dia tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ya, itu untuk poin yang pertama barangkali, ya, meskipun panjang, nggak masalah. Yang kemudian dalam poin yang selanjutnya itu adalah, ada ulama-ulama yang isbat nasab alawi seperti Al-Janadi, Al-Khazraji, Asy-Syirji, Ibnu Hajar Al-Haytami, Syamsuddin As-Sakhawi, kemudian Bamahramah, kemudian Ahmad bin Hijazi Asy-Syarqawi, Muhammad Murtada Az-Zabidi, kemudian Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Mahfud Muhammad Mahfud At-Tirmasi, kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan seluruh ulama-ulama NU. Ini pendekatannya, ya. Kalau di Banten itu, ya, ada istilahnya tubagus. Apa itu tubagus? Tubagus itu adalah satu istilah tradisi yang biasa digunakan oleh orang Banten yang menunjukkan akan statusnya itu sebagai keturunan dari Maulana Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang merupakan putra dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Misalkan saya bertemu dengan seseorang, yang dia itu bagus dan dia itu menulis salah satu buku, ya. Kemudian dalam buku saya itu saya tulis namanya, misalkan Tubagus Ahmad, gitu misalkan. Tubagus Ahmad dalam bukunya sejarah. Sejarah Indonesia, gitu misalkan. Lalu kemudian saya kutip di situ
saya kutip dalam buku yang saya tulis, kemudian saya tulis di situ. Berkata Tubagus Ahmad, ya, bahwa sejarah Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu pengutipan yang model seperti ini, ketika saya mengutipkan nama Tubagus, apakah langsung kemudian saya itu mengakui bahwa dirinya Tubagus? Ya belum tentulah. Belum tentu, karena saya hanya sekedar mengutip sesuai dengan apa yang saya tahu. Gitu loh. Sesuai dengan apa yang saya tahu. Nah, kemudian mengenai kebenaran apakah Tubagus Ahmad ini benar-benar Tubagus atau tidak, itu kan di luar di luar tanggung jawab saya. Karena saya hanya mengetahui bahwa namanya Tubagus Ahmad tanpa meneliti dan menguji apakah dia itu benar-benar Tubagus atau tidak. Sesimpel itu sebenarnya, sehingga dari ulama-ulama tadi yang menyebutkan, mulai dari siapa, Al-Janadi, Al-Khazraji, Asyriji Az-Zabidi, kemudian Al-Ahdal dan lain sebagainya. Ya, ketika memang kita itu menemukan nama-nama tersebut berada dalam silsilah sanad misalkan, atau nama-nama dari Ba'alawi disebutkan sebagai As-Sayyid, ya, kemudian di belakangnya ada Al-Husaini atau Al-Alawi, itu sama dengan hal yang saya contohkan tadi. Artinya dari mana kita mengetahui bahwa ulama-ulama yang disebutkan tadi itu meneliti nasab dari Ba'alawi? Dari mana kita tahu kalau nggak kita telusuri? Nah, makanya hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab ilmu nasab, ya, seperti yang kemarin saya kutipkan, yaitu keterangan dari Fuad bin Abil Ghaith Az-Zabidi dalam kitabnya Usul Ilmil Ansab wal Mufadalah Bainal Ansab. Silakan Anda buka di halaman 76, karena yang kita telusuri, yang kita pelajari itu adalah nasab yang jauh. Maka sesuai dengan keterangan dalam kitab ini, wala tatimmu ma'rifatun nasabil ba'id li syakhsi min kutubil ansabil mutadawalah. Tidaklah sempurna mengetahui nasab yang jauh bagi seseorang dari kitab-kitab nasab yang beredar. Artinya dari kitab-kitab nasab yang ada, ya misal apalagi dari generasi-generasi baru, ya, itu tidak bisa menjadi bukti. Tidak sempurna pengetahuan nasab yang jauh. Bahkan kalau dalam redaksi yang keduanya itu la yumkinul qat'u bi sihhati ma warada fihi min tasalsulin qadim. Tidak bisa dipastikan akan kebenaran nasab yang jauh. Ya. Kecuali illa bi ma'rifati tarikhi abaih wa masqati ra'sihi, kecuali dengan mengetahui sejarah dari para leluhur-leluhurnya dan juga tempat tinggal dan tempat kewafatan dari leluhur-leluhurnya. Kenapa? Ya listibahi ba'dil ansabil qadimah bi ukhra haditsah, karena ada kesamaran di situ, ada kesamaran sebagian nasab yang baru dan nasab yang lama. Dan ini sudah saya contohkan, hal ini sudah terjadi pada contoh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Masyiqah fi Ilbasil Firqah. Makanya lah Kiai, Anda ini, mohon maaf, jangan mudah untuk menuduh orang lain dengan tuduhan seperti yang Anda tuduhkan kepada kami dengan tuduhan orang-orang yang Wahabi. Toh justru pola pikir Kiai itu lebih mendekati Wahabi daripada kami. Ya. Dan juga kemarin juga ada muhibin-muhibin yang dia itu mengatakan orang yang tidak percaya akan nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW disebut sebagai apa? Orang yang kafir dan orang yang munafik dan wajib untuk dihabisi, wajib untuk dibunuh. Nah, seperti hal inilah sebenarnya yang memiliki faham Wahabi dan bukan kami, Kiai. Saya rasa seperti itu ya, mudah-mudahan difahami oleh kita semua. Allahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.